Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, sekarang kita ada di lokasi Rawa Gede ya. Rawa Gede, makomnya Jaka Tingkir namanya. Sejarahnya mungkin di sini itu tempat petilasannya Jaka Tingkir. Ada beberapa sejarah yang mengatakan dari literatur, dan alhamdulillah di sini kita ada apa bewok ya Pak? Apa bewok ini yang menjaga, memelihara di sini. Mungkin kita juga bisa tanya-tanya ke beliau tentang sejarahnya petilasan Jaka Tingkir ini. Nah, mungkin Pak Bewok bisa jelasin ke kami gitu Pak Bewok sejarahnya di sini gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, berkat dari Allah kita kedatangan dari mana? Bogor. Saya Bah Bewok, Badar Simbewok, Kuncen, Makom Jaka Tingkir di Rawa Gede. Saya ke-16, yang 15 udah meninggal. Jadi cerita sejarah Jaka Tingkir di sini ini dari kuncen. Saya jadi juru kunci dari 2001 sampai sekarang. Jadi kalau cerita Jaka Tingkir itu abadnya ya mungkin 11-12 atau zaman Aulia atau tahun 16 gitu kan. Jadi dia konon dulu katanya sih pas diangkat sultan sama mertua dikasih pajang, mertuanya Sultan Trenggono. Ya. Dikasih ke kawasan itu daerah Pajang itu tanus gersang, artinya hutan. Akhirnya masyarakatnya mungkin kurang inilah, taninya nggak bisa ini itu gitu kan, karena memang gersang gitu kan. Nah akhirnya suruh sunan ini suruh cari Karawang Bekasi, sebut Muara Pito. Nah singkat dari kali Cikalong di sono di Jawa, dianterin buaya, nunggang pohon jambe atau pinang, mapai air Citarum terus sampai Karawang Tanjung Pura. Nah di situ ada orang Cina. Nah dulu di situ banyak perahu yang jurusan ke Cabang Bungin, ke Bekasi. Nah akhirnya tanya ke Cina kalau Muara Pito di mana katanya. Nah kalau Muara Pito sih katanya ke sono, ke arah sini nih, jalan Citarum ini ke arah Bekasi, Mutmara Gembong. Habis bagaimana beli perahu. Nah, perahu itu akhirnya ngait aja ditunggak. Nah, akhirnya nyabut kayu jati, tunggak jati. Pakai kayu perahu itu tunggak jati, kaceo terunduk daun terus ke sono ke Muara Gembong. Salah, kedampar air, perahunya pecah. Nah, akhirnya kena sakit juga yang Jaka Tingkir itu. Akhirnya ngambil pakai tongkat tuh kayu jati, akhirnya tinggalin sono jadi keramat jati. Nah akhirnya dia semedi tuh di pinggir laut juga, di hutan. Nah yang disamakan sekarang Masjid Alam itu. Nah di situ akhirnya diunjukin suruh balik lagi ke Rengas Dengklok, Warudoyok. Akhirnya sampai sekarang di situ dikeramatin tuh, disebut Masjid Alam, gelarnya Jaka Laut. Nah akhirnya balik lagi Rengas Dengklok, Warudoyong. Nah dari Dengklok itu ke situ terus ada jalan air dikit, terus sampai di situ ada perguruan pedukuhan namanya yang sekarang Duku Karya Dengklok. Terus ini diunjukin tuh sama orang situ. Ya situ katanya ke Rawa Banteng, Gambar Sari, Koba Karim. Ya dari Koba Karim ke sini ini Rawa. Ya dulunya akhirnya pakai rakit. Nah mandi dulu di Sumur Medang, balik langsung sono ke kampung. Di situ ada orang lagi nyamur, lalu ditugasin Raja Cirebon, nggak taunya itu nyamur namanya Kiai Cepret atau Ki Cepret. Nah, akhirnya di situ tanya, ya nggak taunya Pangeran Cakrabuana atau Ki Cirebon. Lagi ditugasi Raja Cirebon, dia kan ngawasi orang-orang Portugis udah di daerah Banten. Nah, akhirnya sambil tani di sini, kerbaunya juga banyak. Nah, akhirnya yang Jaka Tingkir sama dia di sini, ya belajar tani, gitu kan, sambil belajar ilmu jati diri, sampai gelarnya udah kangon, artinya kangon kerbau banyak.
Ya, Pangeran Cakrabuana itu kerbonya banyak. Nah di sini di tengah rawa, artinya rawa Muara Pitu, Pitunya itu rawanya 7 cabang. Di sini ini Mulo ada tempat istirahat atau semedi tetapak. Itu. Nah akhirnya ya subur tuh. Banyak tuh dari Jawa ke sini, mungkin namanya raja dia kan banyak bedega-bedeganya atau memang pasukannya gitu kan. Nah, maka yang ketinggalan ini Kiroksonogo, Diponogo, Manggurogo, Mantekrogo. Itu Manggurogo itu Diponogo, Cibuntet. Nah, dari Jawa juga. Nah, akhirnya subur tuh di sono di Jawa ya, Jogja, Solo, Kebumen ke sono. Yang syariatnya inilah di sini, semedi di sini gitu, belajar ilmu padi gitu kan, nanam padi sambil belajar ilmu jati diri sama yang Pangeran Cakrabuana gitu yaitu. Nah waktu yang ke sini di Karawang itu desa baru 2, Cikampek sama Karangpawitan. Jadi berkah tuh alhamdulillah adanya betapa di sini belajar nanam padi sama Pangeran Cakrabuana, belajar ilmu jati diri. Itu ada berkahnya, dia akhirnya jadi subur tuh Jogja, Solo gitu. Awalnya hutan, ya segitu aja ya. Ya saya Bewok, Badar Simbewok, Juru Kunci, Makom Joko Tingkir dari 2001 ke 16 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Bewok, boleh nggak kita tanya sedikit gitu kan? Ya, berarti kan tadi yang diceritain Abah kan Jogja, asal-usul Jogja itu sebelum dia subur, berarti belajar di sini ya Pak? Iya, nanam padinya. Nanam padi. Iya, belajar padinya. Raja Cakrabuana itu Pangeran Cakrabuana. Walang Sungsang. Iya. Dari anak Prabu Siliwangi ya Pak? Iya. Mungkin satu Bah, ada kesan-kesan Bah buat kita kan, buat para pemuda gitu kan. Pemuda kita kan kadang-kadang udah lupa sejarah zaman sekarang Bah. Kita kan di sini juga buat mengenali sejarah Bah. Biar anak-anak muda generasi sekarang tuh biar dia juga mendapat wawasan lah sejarah, dan mereka juga mau lah menggali sejarah juga gitu kan di Indonesia ini gitu Bah. Nah boleh Bah pesannya gitu Bah buat kita gitu. Ya alhamdulillah berkah dari Allah ya. Mungkin kita sekalian ngasih tahu sama generasi muda ya. Kita harus kalau bisa waktu kecil kita ngaji ya. Kalau udah dewasa kita harus ngaji diri, ngaji rasa, ngaji akhlak. Kita harus tahu diri, hati-hati ya. Ngaji rasa, ngerasain kalau kita dicubit aja sendiri sakit, sama apalagi sama orang ya. Kita sakit amat, pacar kita atau bini kita diambil orang. Ya misalnya kan sakit banget kalau kita misalnya dibohongin orang gitu kan. Nah akhlak apapun kita hebat, ilmunya, agamanya hebat, dunianya duitnya banyak, juga ngelanggar hukum pemerintah bisa dipenjara. Ngelanggar hukum agama aja ke neraka, bisa cilaka gitu kan. Ya di dunia ini hakikat syariat upaya teknik, hakikat ada yang punya Allah, syariat harus usaha upaya getol, tekniknya aja kita kalau kerja baik, hati-hati. Di samping kita punya kerjaan ada iblis ya, iblis sifatnya iri, dengki, jahil, hasil serakah. Bukan kita nggak boleh beli mobil, beli motor, bukan. 2000 perak duit orang nggak boleh. Misalnya kan cantik banget, cakep banget, bini orang itu nggak boleh, ya kan? Ya. Kita gimana kalau bini kita diambil orang, itu sakitnya ya. Nah gitu. Jadi sifat iri, dengki, jahil, hasil serakah itu dengki, sirik, nggak boleh ya. Iblis itu bisanya bikin balat. Kalau ada teman sifatnya iri, dengki, kita jangan samanya. Berarti kalau kita sama aja berarti ke bawah iblis gitu. Itu kita kalau bir haram, anjing najis, bagong haram, makan nasi juga kalau duitnya duit orang mah berarti alabatan bangke.
kita nggak boleh ya ngerugiin orang, yang misalnya kan nggak boleh ngehina orang. Kita juga belum tentu hidup ya. Kita harus sayang diri sendiri. Kalau cinta ke ajarannya Nabi, pengen dipercaya Gusti Allah. Nah, kita hati-hati. Kita kalau hidup, nah, kalau sekarang masih muda, jauhnya dari Bogor ke sini, yang kita takutin, khawatirin, bikin tua, umur panjang, banyak penyakit, ya kan? Nah, maka kita harus mengadi diri lah, gitu kan? Tahu diri, harus sayang diri sendiri. Nah, kita harus sayang diri sendiri. Ibaratnya biarpun kita dikasih orang juga, biarpun dikit, kalau memang dikasih terima kasih. Lihat orang di kolong jembatan dari misalnya dari Bekasi sampai Kerawang, banyak yang tidur di jembatan, ya kan? Udah begitu cacat ya, pengen makan aja harus nyapir. Kita harus bersyukur sama Gusti Allah, udah dikasih sehat ini. Jangan sekali-kali kasarnya mah ngebohongin orang. Sakit aja. Bapak, Ibu, anak muda semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, semoga ini menjadi manfaat buat kita. Terima kasih ya Bapak Bewok ya, udah mau kasih penjelasan ke kita, sejarah dan pesan buat kita. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.